Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Bagus. Semoga anak-anakku sekalian selalu mendapatkan rahmat, nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Ya, berdoa akan langsung Pak Rizal yang memimpin. Perhatikan, sebelum kita memulai pelajaran, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammadin Rabbi zidni ilma warzuqni amin ya rabbal alamin. Pinter sekali. Semoga anak-anakku sekalian selalu mendapatkan ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku sekalian, hari ini Pak Rizal akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Ananda Ferlian hadir? Hadir. Selanjutnya, Ananda Nadia. Hadir, Pak. Selanjutnya, Ananda Diajeng. Hadir. Hadir, Pak. Bagus. Selanjutnya, Ananda Evelyn. Hadir, Pak. Bagus. Dan yang terakhir, Ananda Alena. Hadir. Hadir, Pak. Bagus. Jadi ini anak-anak pinter-pinter. Ya, cantik-cantik wajahnya. Anak-anakku sekalian harus selalu semangat belajar. Meskipun di tengah pandemi seperti ini. Jadi, anak-anakku sekalian tidak boleh menyerah. Harus selalu belajar agar anak-anakku sekalian menjadi anak-anak yang cerdas dan berguna untuk agama dan bangsa. Sekarang sebelum pelajaran kita tepuk-tepuk dulu lah ini. Tepuk ini agar otot-otot ya dan saraf-saraf di telapak kalian menjadi bergetar semuanya. Dan insya Allah kalian nanti akan menjadi sehat. Anak-anak masih ingat tepuk jari satu? Ingat, Pak. Kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Tepuk jari satu. Tepuk jari dua. Tepuk jari tiga. Tepuk jari empat. Tepuk jari lima. Bertemu semua. Ayo kawan-kawan belajar bersama. Ayo kawan-kawan belajar bersama. Tepuk tangan anak-anakku sekalian. Pak Rizal mengucapkan selamat datang kepada Mbak Lintang. Ya, kita sudah langsung memulai pelajaran bersama-sama. Anak-anakku sekalian, jadi hari ini kita akan belajar materi yang menarik. Sebelum itu, kalian ingat materi kemarin yaitu tentang surat Al-Falaq? Kalau berbunyi gimana itu kira-kira Al-Falaq? Surat Al-Falaq itu bunyinya gimana sih? Pinter sekali. Jadi masih ingat. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kita akan belajar materi ini. Pak Rizal akan menampilkan pada anak-anakku sekalian. Sebentar ya. Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak.
Kalau Pak. kemarin kita belajar mengenai al-falak, sekarang kita akan belajar mengenai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus. Sudah siap anak-anakku sekalian? Ya, Pak. Coba angkat tangannya. Saya siap belajar. 1, 2, 3. Saya siap belajar. Bagus. Anak-anakku sekalian, jadi kita akan belajar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi dasar yang wajib kalian miliki adalah anak-anakku sekalian harus memahami bahwa Allah itu ada. Caranya bagaimana? Melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah dan sekolah kalian. Yang kedua, anak-anakku sekalian melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah dan sekolah sebagai upaya mengenal bahwasanya Allah itu ada. Tujuan pembelajarannya yaitu agar anak-anakku sekalian mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya, terutama di sekitar rumah dan sekolah. Yang kedua, anak-anakku sekalian melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah dan sekolah supaya mengenal bahwasanya Allah itu ada. Nah, sekarang ini anak-anakku sekalian, Pak Rizal ingin menunjukkan ini gambar apa kira-kira anak-anakku sekalian? Ini gambar manusia memiliki otak dan otaknya itu ada garis-garisnya. Ini berarti dia itu ya otaknya bekerja. Ya. Jadi otaknya itu bekerja berpikir gitu. Ya. Allah menciptakan manusia itu dibekali dengan akal ini. Jadi akal itu di otak ini anak-anakku sekalian. Nah, dengan akal sehatnya diharapkan manusia sama saya, Pak. Iya, enggak apa-apa. Silakan berbagi tempat berdua. Enggak apa-apa. Ya. Jadi saya lanjutkan dengan akalnya, otaknya tadi diharapkan manusia itu bisa berpikir, juga bisa merenung. Oh, ini ciptaannya siapa ya? Utamanya merenungkan alam semesta yang besar ini. Bumi ini besar, tapi susunan alam semesta ini lebih besar daripada bumi. Ya, oleh karena itu Allah menciptakan otak ini agar kita bisa berpikir. Nah, sekarang Pak Rizal tanya, gambar apa ini anak-anakku sekalian? Planet. Planet. Ada planet bumi di gambar ini? Ada, Pak. Ada. Yang berwarna apa? Yang berwarna apa? Yang warna biru. Biru, ya. Biru ada putih-putihnya ini. Ada planet. Iya, planet yang paling besar ini apa namanya? Planet yang paling besar ini namanya planet Jupiter. Bagus. Nah, sekarang anak-anak, Pak Rizal tanya, kira-kira siapa yang menciptakan planet-planet ini anak-anakku sekalian? Allah, Pak. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira manusia bisa nggak menciptakan planet-planet ini? Nggak bisa, Pak. Pak Tukang bisa nggak menciptakan planet-planet ini? Nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa. Butuh alat yang besar sekali. Ini bukti bahwasanya Allah itu ada anak-anakku sekalian. Ya, dan kita harus beriman. Harus percaya berarti. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena enggak mungkin ada yang bisa membuat selain Allah. Ya, planet ini besar loh. Lihat, bumi aja kecil gini, ya kan? Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, berarti kita akan belajar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Pak Rizal bertanya, coba kepada Mbak Nadia. Apa arti iman itu Mbak Nadia? Percaya kepada Allah.
Iman itu artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ada yang punya jawaban lain kira-kira? Iman itu apa? Percaya, yakin, itu juga arti dari iman. Jadi iman itu, anak-anak bisa lihat, iman itu artinya adalah percaya. Kalau rukun itu artinya pokok atau dasar. Ya. Dasar itu rukun. Kalian kalau bangun rumah itu kan lihat ada pondasi dasar ya. Itu namanya rukun. Kekuatan dasar namanya ya. Kemudian rukun iman itu artinya pokok-pokok keimanan atau dasar-dasar keimanan. Ya. Jadi agar kita semakin beriman, maka kita harus meyakini rukun iman ini. Selanjutnya, orang yang beriman dinamakan orang mukmin. Bagus, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang beriman itu orang mukmin. Bagus. Siapa yang mau menjadi anak beriman? Coba angkat tangannya. Saya, Pak. Bagus, pinter. Pak Rizal juga kepingin karena orang yang beriman itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dicintai Allah, pasti semua doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, menurut istilah, iman itu adalah sesuatu yang diyakini di dalam hati. Jadi di dalam hati itu bagus. Dilanjutkan diucapkan dengan lisan. Jadi di hati aku iman kepada Allah, di lisan aku iman kepada Allah, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Contohnya sholat, zakat, puasa, ngaji, ya, membantu orang tua. Itu contoh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman itu ada berapa anak-anakku sekalian? 6. Anak-anakku sekalian ingat lagu ini? Rukun iman. Ayo kita nyanyikan bersama-sama sambil bertepuk tangan. 1, 2, 3. Rukun iman itu ada 6. Rukun iman itu ada 6. Iman pada Allah, pada malaikat, juga pada kitab Allah. Iman pada Rasul dan hari kiamat, pada Allah. Pinter, tepuk tangan anak-anakku sekalian. Nah, aktif sekali. Pak Rizal mengucapkan selamat datang kepada Mas Fitra yang baru bergabung. Jadi rukun iman itu ada 6. 1 yang paling utama, nomor 1, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab Allah. 4, iman kepada Rasul. 5, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan iman kepada kodok dan kodar. Bagus, pinter sekali anak-anaknya Pak Rizal. Kita lanjutkan anak-anakku sekalian. Bentar ya. Sekarang kita akan belajar ini. Setelah kita sudah tahu pengertian iman kepada Allah, maka kita harus mengetahui juga siapa itu pencipta dan siapa itu yang diciptakan. Pak Rizal ingin bertanya, anak-anakku tahu siapa itu Kholik? Pencipta, Pak. Kholik itu pencipta. Bagus. Ya, yang membuat itu Kholik namanya. Ada yang tahu siapa Kholik itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini gambarnya. Jadi ini adalah Kholik.
Allah ini menciptakan semua yang ada di alam semesta. Tidak hanya bumi saja loh ya, tapi matahari dan planet-planetnya juga. Ya, Allah yang menciptakan bakteri-bakteri yang paling kecil, atom, hewan-hewan, semuanya itu Allah, anak-anakku sekalian. Jadi ini luar biasa. Allah kalau menciptakan itu biasanya Allah mengucapkan bagaimana anak-anakku sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Kun fayakun. Ya, kun fayakun. Jadilah maka terjadi. Jadi seperti itu. Selanjutnya anak-anakku sekalian, siapa itu makhluk? Pertanyaannya. Ada yang bisa menjawab? Makhluk adalah ciptaan Allah. Bagus. Makhluk itu adalah ciptaan Allah. Mbak Evelyn tahu makhluk itu apa tadi? Ciptaan Allah, Pak. Bagus. Makhluk itu adalah ciptaan Allah. Mas Mitra bisa ikut? Jadi anak-anakku sekalian, semua ciptaan Allah itu disebut dengan makhluk. Ya, semua ciptaan Allah itu disebut dengan makhluk. Iya, makhluk namanya. Lah, macam-macam makhluk Allah itu ada banyak. Ya, banyak sekali. Tergantung dari jenisnya. Tergantung dari sifat-sifatnya. Nah, ini ada makhluk Allah yang tampak. Contohnya apa anak-anakku sekalian? Manusia. Tumbuh-tumbuhan, hewan. Kalau manusia, kalian bisa melihat manusia di sekitar kalian? Bisa. Coba dilihat di sekeliling ada ayah, ibu, Pak Rizal. Anak-anakku yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Ya, jadi kalian berarti sudah mengerti. Jadi manusia ini adalah makhluk yang tampak. Tampak itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa raba. Coba pipinya diginikan semua. Bisa diraba? Bisa. Tangannya bisa dipegang? Bisa, pinter. Jadi manusia adalah makhluk Allah yang tampak. Yang kedua tumbuh-tumbuhan. Contohnya bagaimana anak-anak sekalian? Tumbuh-tumbuhan. Tanaman. Bisa Wit cengkeh. Kemudian bunga. Terus pohon-pohonan, daun-daunan. Yang kemarin kita tanam di sekolah itu adalah makhluk Allah yang tampak. Dia juga hidup loh ya. Tumbuhan itu juga hidup dia. Kemudian yang terakhir makhluk yang tampak itu adalah hewan. Ada yang tahu hewan apa yang ada di sekitar kalian? Kucing, Pak. Kucing. Selanjutnya Kucing, ayam, sapi, ayam, kambing, Pak. sapi. Mbak Diajeng tahu hewan yang ada di sekitar? Tahu, Pak. Anjing, Pak. Anjing. Kelinci, kancil, Pak. Kelinci, kancil. Mbak Alena ada yang tahu juga? Singa, Pak. Singa. Ya, di sekitar sampean loh Mbak Alena. Sama didatangi singa. Kambing, ayam. Mas Witra bisa menyebutkan satu hewan yang ada di sekitar kita? Iya, bagus. Burung juga. Selanjutnya anak-anakku sekalian, makhluk yang kedua yaitu makhluk Allah yang tidak tampak. Makhluk Allah yang tidak tampak. Contohnya apa anak-anakku sekalian? Jin, iblis, Malaikat, jin, setan, iblis, Pak. Bisa dilihat apa enggak? Enggak bisa, Pak. Tidak, Pak. Bisa dirasakan apa enggak? Tidak, Pak. Nah, makanya dia dinamakan makhluk tidak tampak atau makhluk ghaib. Makhluk apa anak-anakku sekalian? Ghaib. Siapa yang di sini pernah melihat malaikat? Ada yang pernah bisa melihat? Enggak, Pak. Enggak pernah, iya. Jadi enggak bisa malaikat ya dilihat. Jadi gitu anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, ada namanya makhluk Allah yang hidup. Artinya dia memiliki nyawa, tumbuh dan berkembang biak. Dan berkembang biak. Contohnya ini. Apa ini anak-anakku sekalian? Manusia. Manusia.
Terus ini apa ini ya gambar yang kedua? Hewan bebek. Hewan-hewan bebek. Yang gambar yang ketiga? Tumbuhan. Bagus. Jadi ini adalah makhluk yang hidup. Dia punya nyawa, dia juga tumbuh, dia juga berkembang biak. Selanjutnya ada makhluk Allah yang tidak hidup. Dia tidak punya nyawa, tidak bisa berkembang biak. Dia hanya diam saja. Contohnya, gambar apa ini anak-anak sekalian? Batu, Pak. Batu, terus air. Ya. Terus Gunung. gunung, matahari, awan itu semuanya makhluk yang tidak mempunyai nyawa, anak-anakku sekalian. Ya. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kira-kira tadi anak-anakku sekalian sudah mengenal Allah melalui alam sekitar. Sekarang Allah itu diceritakan di dalam Al-Quran apa enggak anak-anakku sekalian? Iya, Pak. Iya, ini contohnya ya. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu billahi wa rasulih. Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal kitabilladzi nazzala ala rasulih. Dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Wal kitabilladzi anzala min qabl. Serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Ya, barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, faqad dholalan ba'ida. Maka orang-orang itu adalah orang-orang yang tersesat. Ya, jadi dalam hatinya tidak punya iman, tersesat. Ya, itu berbahaya. Itu disebut orang-orang yang ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Berbahaya sekali itu. Ya. Contoh, ada negara-negara yang ateis. Dia masyarakatnya tidak percaya kepada Tuhan. Akhirnya dia tidak mengenal agama. Apa yang terjadi? Dengan mudahnya dia menyakiti orang lain, merusak alam, saling membunuh. Itu contoh orang-orang yang dia itu ateis, penganut sistem ateis. Anak-anakku mengerti sekarang? Mengerti, Pak. Anak-anakku percaya kalau Allah itu ada? Percaya, Pak. Cara percayanya adalah dengan kita mengenal alam semesta yang ada di sekitar kita. Bagus. Selanjutnya ini, anak-anakku sekalian. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah anak-anakku yakin dan percaya, hikmah pelajaran beriman kepada Allah adalah dengan kita beriman kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Karena kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita mendapatkan bimbingan dari Allah. Kita punya rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama. Kemudian kita diberi kemudahan hidup oleh Allah dan mencegah perbuatan syirik. Apa itu perbuatan syirik itu? Allah. Menyembah Allah. Menyekutukan atau menyembah kepada selain Allah. Boleh apa enggak itu? Tidak boleh. Itu termasuk dosa kecil apa termasuk dosa besar? Dosa besar, Pak. Dosa besar. Orang yang melakukan perbuatan syirik dinamakan orang Musyrik. musyrik. Bagus. 100 tepuk tangan untuk anak-anakku sekalian. Pinter-pinter sekali. Nah, jadi luar biasa. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, setelah anak-anakku mengamati tadi gambar-gambar yang diberikan Pak Rizal, sudah dijelaskan juga materinya oleh Pak Rizal. Sekarang anak-anakku sekalian mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, sekarang kalian lihat bagaimana cara mengimani Allah dengan cara menyayangi ciptaan Allah. Dilihat dulu 3 menit.
Di sini Pak Rizal tanya satu persatu. Taurat mana? Nama-nama kita, Pak. Sekarang waktunya sudah habis. Pak Rizal tanya dulu. Yang kelihatan di layarnya Pak Rizal itu pertama Mbak Verly sama Mbak Lintang dulu. Bagaimana cara mengimani Allah dengan menyayangi ciptaannya? Gambar yang pertama, gambar ini anak dengan kelinci. Caranya bagaimana? Dengan menyayangi dan mengasih makan setiap hari. Iya, menyayangi, dikasih makan setiap hari. Selanjutnya dikasih apa lagi? Sayangi, Pak. Iya, dikasih minum, disayangi, tidak boleh disakiti. Bagus. Sekarang dirawat. Mbak Diajeng, bagaimana cara mengimani Allah dengan menyayangi ciptaan Allah? Gambar yang kedua. Menyirami dan mengambil daun-daun yang sudah kering. Bagus. Jadi anak-anakku sekalian menyirami tanaman, kemudian daun-daun yang kering diambil, dirawat dengan baik. Mungkin Mbak Evelyn bisa memberikan tambahan, kalau tanaman supaya subur dikasih apa lagi Mbak Evelyn? Kasih pupuk, Pak. Bagus, dikasih pupuk. Terus setelah itu dikasih cacing juga ya, disiram. Bunganya. Bagus. Sekarang Mas Witra, Mbak Nadia sama Mbak Alena. Coba dilihat gambar yang kedua ini. 2 menit. Mas Witra, ini gambar apa, Nak? Gambar yang di samping kiri ini. Gambar orang sedang membersihkan halaman. Ini di layar kelihatan Mas Witra. Kelihatan, Pak. Kalau diperbesar kelihatan. Oke, coba sekarang Mbak Nadia dulu. Coba Mbak Nadia dulu. Ini gambar apa Mbak Nadia? Membersihkan halaman, Pak. Membersihkan halaman sekolah. Ya. Jadi sampah-sampah harus dibersihkan, dimasukkan di tempat sampah yang bagus. Kemudian gambar yang terakhir Mbak Alena. Bagus. Mbak Alena, ini gambar apa ya, gambar yang terakhir ini Mbak Alena? Gambar di lautan. Bagus. Bagaimana cara mengimani Allah dengan cara menyayangi ciptaan Allah? Harus kita apakan lautannya? Tidak membuang sampah di Bagus. Tidak membuang sampah di lautan. Ya, siapa yang bisa jawab lagi? Tidak boleh mengambil terumbu karangnya. Bagus, tidak boleh mengambil terumbu karangnya. Terus ada lagi? Tidak boleh menyakiti ikan. Tidak boleh menyakiti ikan. Iya, diambil kemudian disiksa. Tidak boleh yang seperti itu ya. Tidak boleh yang seperti itu. Kemudian juga tidak boleh membuang limbah seenaknya. Ya, anak-anakku sekalian, tidak boleh membuang limbah seenaknya. Bagus, pintar sekali anak-anakku sekalian. Nah, sekarang nanti ini tugasnya akan Pak Rizal kirim ya melalui WhatsApp kalian. Nanti anak-anakku sekalian bisa mengerjakan ini. Cara bersyukur, rukun iman disebutkan dengan urut, apa yang dimaksud makhluk hidup, apa yang kamu lakukan bila melihat ada orang yang merusak, dan jelaskan hikmah beriman kepada Allah. Ini pelajaran yang tadi kita pelajari. Bisa anak-anakku sekalian? Bisa, Pak. Nanti anak-anakku sekalian bisa mengerjakan ini di buku tulis, kemudian dikirimkan kepada Pak Rizal. Ya. Nanti saya tunggu anak-anakku sekalian. Oke, ini tugasnya. Gampang sekali ya. Kemudian anak-anakku sekalian, kita kembali lagi sekarang pada materi ini.
Sekarang Pak Rizal mau bertanya kepada anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian sudah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah. Ya, bagus. Sekarang Pak Rizal tanya Mbak Diajeng, sebutkan satu contoh makhluk ciptaan Allah yang hidup. Manusia. Manusia. Bagus. Sekarang Mbak Evelyn. Bagus. Satu aja Mbak Aja. Sekarang Mbak Evelyn. Hewan. Sebutkan satu makhluk ciptaan Allah yang gaib. Gaib. Iblis. Iblis. Satu saja cukup. Sekarang Mbak Nadia. Pak Rizal bertanya, bagaimana cara menyayangi ciptaan Allah kalau hewan? Diapakan hewan itu? Merawatnya, melayaninya, memberi makan, dan membersihkan kotorannya. Bagus. Sekarang Pak Rizal tanya kepada Mbak Alena, bagaimana cara merawat ciptaan Allah tumbuhan? Menyiram air, mengasih Ya. pupuk, dan memetik daun-daunan yang kering. Bagus. Sekarang Pak Rizal tanya kepada Mbak Verly dan Mbak Lintang, langsung jadi satu. Ya. Bagaimana? Sebutkan 3. Ini karena ini 2 anak jadi 4. Sebutkan makhluk Allah yang tidak hidup. Batu, air, gunung, dan matahari. Bagus, kompak sekali. Mas Witra bisa mendengarkan suaranya Pak Rizal? Bisa, Pak. Bisa. Mas Witra, sebutkan 3 hewan yang ada di sekitar Mas Witra. Hewan ciptaan Allah yang ada di sekitar Mas Witra. Apa saja? Ayam, kucing, kambing. Ayam, kucing, dan kambing. Bagus sekali anak-anakku sekalian. Sekarang Pak Rizal tanya lagi kepada anak-anakku sekalian. Sebutkan benda-benda luar angkasa ya yang termasuk ciptaan Allah. Ada yang tahu? Planet. Saya, Pak. Planet, Pak. Apa saja? Planet. Planet. Terus Matahari. matahari, terus awan, meteor, Bintang. bulan, bintang. Bagus sekali anak-anakku sekalian. Dan yang terakhir sekarang, Pak Rizal tanya, Allah itu selain menciptakan yang besar-besar, juga menciptakan yang kecil-kecil. Sebutkan ciptaan Allah yang dia itu kecil sekali. Saya, Pak. Apa? Semut, terus yang lebih kecil dari semut, Kuman. kuman. Virus, Pak. Virus. Virus, iya Virus. kecil sekali, nggak kelihatan. Terus ada lagi yang paling kecil apa? Debu, Pak. Debu, ada lagi? Bakteri. Bakteri, ada lagi? Yang paling kecil itu adalah atom, anak-anakku sekalian. Ya, atom. Jadi kita itu tersusun atas atom-atom. Nah, berarti anak-anakku sekalian sekarang sudah pinter-pinter, sudah memahami semuanya. Ya, berarti anak-anakku sekalian sudah sangat percaya bahwasanya Allah itu yang menciptakan semuanya. Ya, Allah yang menciptakan. Kita manusia ini enak sekali tinggal menikmati semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada yang kira-kira ditanyakan kepada Pak Rizal, anak-anakku sekalian? Tidak, Pak. Tidak ada? Pak. Oke, kalau tidak ada, anak-anakku sekalian, jangan lupa mengerjakan tugas yang dari Pak Rizal tadi, ya. Ya, Pak. Ya, nanti, Ditunggu sampai malam. iya, ditunggu sampai malam seperti biasanya. Anak-anakku sekalian, Pak Rizal juga mengingatkan sekali lagi agar anak-anakku sekalian selalu menjaga kesehatan. Ya, selalu menjaga kesehatan, sering ini mencuci tangan, ya. Kemudian memakai masker. Berolahraga, menjaga kesehatan. Bagus. Kemudian juga semangat untuk belajar. Ya. Semangat belajar tidak boleh
melupakan tugasnya, yaitu membantu orang tua. Iya, baik ayah maupun ibu. Juga nggak boleh kalau menggoda adiknya, ya keterlaluan sampai adiknya nangis. Juga nggak boleh yang seperti itu ya. Gemes boleh karena adik kita lucu sekali, tapi nggak boleh ya menggoda sampai nangis. Anak-anakku sekalian, mungkin pertemuan kita cukup pada hari ini. Semoga anak-anakku sekalian semuanya paham, mengerti. Kita akan bertemu nanti di pembelajaran berikutnya. Paham anak-anakku sekalian? Paham. Nah, sekarang marilah kita tutup dengan membaca doa. Pak Rizal yang memimpin. Mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Atina fid dunya wa fil akhirati amin. Terima kasih. Demikian dari Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.